Om Swastiastu, Salam Rahayu, selamat datang kembali di Alit Arnawo Channel. Halo sahabatku semua yang menemukan saluran ini, kembali kita menyapa sahabatku dimanapun berada. Di channel ini, di Alit Arnawo Channel, kita berbagi informasi tentang usaha kita berternak di perkampungan ataupun berternak di desa. Kita di sini membagikan usaha-usaha yang bisa kita geluti di perkampungan, tentunya sesuai dengan potensi yang ada. Jadi sahabatku dimanapun berada, salam rahayu saya ucapkan, salam dari Bali. Semoga kita selalu diberkati dan tentunya untuk para konten kreator dimanapun sedang berada, yang ada di Nusantara maupun yang ada di luar negeri seperti TKW yang sedang bekerja, uh, yang ada di Taiwan, di Turki, di Arab, maupun di Malaysia, ya dimanapun yang bisa menjangkau saluran ini. Semoga kita selalu dalam lindungan dan selalu diberkati. Oke sahabatku, kita berternak di desa tentunya sesuai dengan kemampuan kita yang miliki, di mana kita sebagai pemula yang ingin mendapatkan hasil tambahan, ingin memiliki usaha sampingan selain pekerjaan kita, entah itu sahabat bekerja di buruh bangunan, karyawan toko, apalagi mungkin pegawai ASN ya yang sedang bertugas di desa ataupun di kecamatan, tentunya memiliki waktu luang yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan hasil tambahan, tentunya dengan memanfaatkan potensi yang ada di perdesaan. Seperti kita ketahui, aktivitas di perdesaan itu banyak pekerjaan yang tentunya seperti pekerjaan dari orang tua kita, dari bertani, bercocok tanam, budidaya tanaman, tentunya juga berternak. Jadi semua itu bisa kita geluti dengan tentunya memanfaatkan potensi yang ada, entah itu sahabat menanam palawija, sayur mayur, ataupun juga menanam mungkin seperti sekarang ini sayur cabai yang sudah mahal ya. Tentunya cabai itu harganya terus pedas. Ya, cabai memang pedas dan juga harganya selalu pedas, dan tentunya itu bisa kita manfaatkan untuk mencari solusi di saat sekarang ini kita mencari hasil tambahan, juga bisa menanam seperti sayur mayur dan juga tanaman cabai ya di pekarangan bisa kita tanam. Tetapi kali ini kita di Alit Arno Channel selalu ingin berbagi usaha kita yang di desa berternak, khususnya berternak sapi yang kita geluti sekarang di sini. Tentunya selain berternak sapi juga sahabat mungkin melihat potensi yang dimiliki, tentunya juga banyak yang bisa dikembangkan ya, seperti berternak ayam kampung, berternak ayam petelur, dan juga berternak kambing. Nah tentu semua itu bisa dibudidayakan di pedesaan di mana jauh dari keramaian dan tentunya tidak mengganggu lingkungan. Dari sahabat semua, dari sekian banyaknya usaha berternak yang bisa kita kembangkan, tentunya kita di sini mengembangkan berternak sapi. Jadi khususnya berternaknya sapi Bali. Seperti ini sahabatku. Kita di sini berternak breeding, walaupun kita ketahui awal mulanya ini adalah satu ekor. Ekor itu, indukannya sudah kita taruh di luar. Nah, dari satu ekor itu bisa kita dapatkan 5 pedetan sampai hari ini ya. Kita tentunya menunggu anaknya yang bukan menunggu anaknya, karena sudah melahirkan kelima, sekarang belum menunjukkan tanda-tanda birahi. Nah, jadi kita belum pastikan apakah dia itu bisa akan berproduksi lagi. Tetapi kita sudah sapih dengan pedetan yang sebelah itu ya. Itu anaknya yang kelima, ini anaknya keempat. Jadi sudah 3 ekor kita jual. Yang masih tersisa di sini 2 ekor. Jadi ini sudah kira-kira kita, kalau kita hitung-hitung, anggap nah 5 tahunan, 6 tahunan mungkin sudah kita mengembangkan usaha breeding ini, dengan hasil kita mendapatkan 5 ekor pedetan, dan itu semua kita dapatkan dengan cara sangat sederhana seperti kandang ini ya. Ini kandangnya dari dahulu ya, ini sudah peninggalan dari orang tua
Ini umurnya kira-kira 25 tahun. Kira-kira tahun sama dengan menanam pohon manggis itu tahun 2000-an ini kita bangun. Jadi kita di sini penampakannya kandang seperti ini sahabatku. Tentunya harus kita menambah investasi setelah mendapatkan 5 ekor perdetan. Tentunya kita investasi ke kandangnya supaya nanti bisa sapi kita itu berteduh di dalam musim hujan ataupun di musim panas kemarau. Tentunya itu tetap kita harus menyediakan kandang supaya dia itu aman dan nyaman. Jadi sahabatku, kalau kita berternak di desa, tentunya kita harus tetap yakin dengan apa yang kita kembangkan. Nah, yakinnya itu bisa kita jalani. Yang poinnya pertama itu apa yang bisa kita kembangkan seperti beternak sapi, karena di sini banyak limbah yang kita dapatkan dari hasil bertani, di petani padi, petani jagung dan juga palawija, di mana hasil-hasil itu bisa kita manfaatkan untuk kita berikan untuk sebagai pakan tambahan selain pakan rumput. Misalnya ditanam musim jagung, kita bisa memberikan tebon jagung untuk pakan tambahan untuk ternak sapi kita. Begitupun juga tanaman singkong, ubi jalar dan lain-lainnya itu yang bisa kita manfaatkan untuk kita berikan kepada sapi kita untuk pakan tambahan. Jadi teman-teman, keuntungan kita berternak di desa itu seperti tadi yang saya ucapkan, kita bisa menggali potensi dan memanfaatkan potensi pakan yang ada di sekitar rumah kita, di mana ada banyak rumput mungkin di tetangga kita, bisa kita berikan pada sapi kita, hasil produksi, limbah-limbah produksi, jerami padi. Nah, di sini dekat kandang kita ada yang menebang kayu ya, senso, suara senso. Jadi teman-temanku, semoga kita selalu bisa memberikan informasi tentang usaha kita berternak di desa, dan tentunya semoga teman-teman yang ingin berkecimpung ataupun menjalani usaha mandiri seperti kita ini bisa mengawali dengan 1 ekor indukan untuk belajarnya, karena breeding itu sangat seperti itu, breeding indukannya itu. Kalau kita memiliki 1 ekor masih bisa kita gembalakan, kita taruh diikat di luar. Tetapi jikalau sudah punya anak seperti ini, yang sudah kita ikat ini, karena kalau sudah sebesar itu masih kita lepas liarkan, dia itu akan berjalan-jalan sampai ke pekarangan rumah tetangga kita itu, dia jalan-jalan mencari rumput hijauan ya. Karena kita ketahui pedetan itu senang bergembala, berkelana. Mungkin ada teman-temannya di sana, ada sapi juga, tentunya dia itu juga jalan-jalan. Jadi kalau kita berternak sapi itu harus juga memperhatikan tetangga kita tentunya, supaya dia tidak merasa ternak kita itu mengganggu mungkin tanamannya dan juga kenyamanan, dan tentunya juga bau dari limbah-limbah yang dihasilkan oleh sapi kita ini. Jadi teman-teman, semoga dengan kita berternak di desa bisa memanfaatkan ataupun menggali potensi yang ada. Seperti kita di sini, tentunya pemerintah khususnya dinas peternakan terkait bisa memberikan mungkin solusi penyuluhan, dan juga apalagi bisa memberikan program berternak sapi dengan cara seperti yang mungkin sering banyak diberikan bantuan sapi indukan untuk kita kembangkan, dengan tentunya dengan sistem gaduh ataupun mungkin sistem yang sudah disepakati. Jadi potensi yang ada di desa itu banyak sekali sebenarnya. Seperti di sana tuh ada ayam. Sini kita bisa kolaborasikan berternak ayam dengan berternak sapi, di mana ternak ayam itu mendapatkan makan dari limbah kotoran sapi kita itu. Walaupun kita ketahui ayam itu tidak makan kotoran sapi, tapi ada jasad renik yang ada di dalam kotoran sapi itu yang bisa dimakan hanya oleh oleh ayam saja. Kita tidak mengetahui apakah ya apa yang dimakan itu, karena kita ketahui tidak kasat matanya makan ya seperti itu ya. Apa itu yang dia tuh patuk-patuk dia, padahal itu kotorannya masih basah. Jadi hanya dia yang tahu ini makan yang bisa dimakan oleh dirinya. Jadi bisa kita kolaborasikan berternak sapi dengan berternak ayam. Kedepannya mungkin bisa kita bikin kandang ayam juga di sini.
Jadi seperti itu sahabatku, kita menggali potensi yang ada dengan tentunya di channel ini kita berternak di desa ini, kita membagikan potensi-potensi yang ada sesuai dengan kemampuan kita, dan tentunya tidak mengada-ada. Jadi kita walaupun tukang arit, kita menjadi konten kreator tentunya biar kita bisa meninggalkan jejak digital kita di kanal YouTube, dan tentunya bisa berbagi pengalaman dan tentunya untuk menambah keramaian YouTube, biar teman-teman yang senang menonton video-video di video short atau video panjang bisa terhibur, dan juga yang ingin mencari informasi tentang beternak di desa bisa menonton di channel kita ini. Jadi seperti itu sahabatku, tujuan kita membagikan informasi seputaran beternak yang bisa kita kembangkan di desa. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video kita kali ini sampai habis. Tentunya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya. Semoga kedepannya kita terus bisa semangat dan terus bisa membagikan video-video sesuai dengan apa yang kita alami dan tentunya tidak mengada-ada. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Salam Rahayu dari Bali. Om Santi 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 Om.